Terima kasih, Suster. Selamat pagi, Romo dan teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita, dan dua hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan pagi hari ini adalah tentang teks dan konteks. Ya, Romo Indra kemarin sudah selalu mengulang-ulang dan menjelaskan bahwa antara kita dengan teks itu rupanya ada jarak yang harus dijembatani. Dan jembatannya itu adalah seluruh upaya analisa teks kita. Ya, bagaimana kita menjadi akrab dengan teks itu. Nah, teks ada dalam dunia yang berbeda dengan dunia kita sebagai pembaca. Oleh karena itu juga kita perlu memperhitungkan macam-macam dunia. Dunia kita sendiri sebagai pembaca, juga dunia teks yang kita baca, dan juga dunia peristiwa, kisah-kisah yang diceritakan di dalam teks-teks itu. Maka ini hal pertama yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan kita pagi hari ini. Lalu kaitannya pasti dengan dua pendekatan yang akan banyak dipergunakan di dalam penafsiran atas teks kitab suci. Yang pertama adalah pendekatan sinkronis, yang kedua adalah pendekatan diakronis. Nah, dua hal itu yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan kita pagi hari ini. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan bicara soal langkah-langkah untuk menafsirkan sebuah teks kitab suci. Apa saja yang harus kita buat ketika kita mau menafsirkan sebuah teks kitab suci. Kalau tidak ada waktu untuk ini, lalu hal itu akan kita bicarakan di awal pertemuan kelas-kelas paralel kita. Saya akan menjelaskan di kelas saya, Romo Indra akan menjelaskan di kelas Romo Indra tentang langkah-langkah penafsiran itu. Ya, ini supaya kita sebagai satu angkatan itu memiliki suatu pemahaman yang cukup sama tentang apa yang harus kita buat ketika kita itu menafsirkan sebuah teks. Ya, pada prinsipnya kita mempunyai metode yang sama, langkah-langkah penafsiran yang sama. Sementara alat untuk menafsirkannya nanti masih akan kita pelajari. Ya, yang sinkronis berarti nanti akan belajar itu teknik naratif secara khusus, meskipun itu bukan satu-satunya pendekatan dalam pendekatan sinkronis. Sementara yang diakronis nanti yang akan kita pelajari dalam kelas saya itu adalah pendekatan historis kritis. Baik, itu yang kita rencanakan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di dalam LMS saya sudah memasukkan beberapa bahan, mohon maaf baru saya masukkan kemarin, mungkin belum sempat dibaca cukup dengan waktu yang cukup longgar, bisa saya maklumi, saya mohon maaf untuk itu. Ada 3 yang saya sampaikan di dalam LMS. Ya, yang pertama itu adalah bahan tentang teks dan konteks, teksnya sendiri maupun juga presentasi PowerPoint-nya. Saya harap itu nanti, kalaupun waktu pembahasan kita sedikit, lalu kalian masih bisa membaca di situ, mempelajari PowerPoint-nya juga. Yang kedua itu adalah tentang dua pendekatan tadi, sinkronis dan diakronis. Juga dengan PowerPoint-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah soal langkah-langkah untuk menafsirkan teks kitab suci. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah soal teks dan konteks. Saya memakai PowerPoint yang sudah saya berikan di dalam LMS sana. Nah, kita selalu menyadari bahwa kitab suci yang kita miliki ini terbentuk dalam suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Ini sudah dalam 2 pertemuan awal sudah sangat kita pahami. Dunia kita sebagai pembaca itu sudah sangat berbeda dengan dunia penulis teks kitab suci itu. Dunia penulis teks kitab suci sudah berbeda dengan dunia Yesus misalnya yang dikisahkan.
Yang menuliskan kisah-kisah tentang Nabi Yeremia misalnya, itu punya dunia yang sudah berbeda dengan dunianya Nabi Yeremia sendiri. Dan karena teks itu terbentuk di dalam satu proses yang panjang, maka kita akan menemukan sekian banyak konteks, sekian banyak dunia yang melingkupi teks itu. Kita sekarang ada di dalam situasi kini. Yang kita hadapi adalah sebuah teks kitab suci. Yang kita punyai misalnya adalah teks kitab suci seperti ini, ya. Tetapi untuk bisa sampai pada bentuk seperti yang kita miliki sekarang ini kan ada suatu proses pembentukan yang panjang. Ada suatu sejarah yang panjang sampai kita memiliki teks yang sekarang ada di hadapan kita ini. Nah, ini teks yang akan kita baca. Ingin kita cari dan kita temukan maknanya. Sementara itu kita menyadari bahwa antara dunia kita sebagai pembaca dengan dunia teksnya sendiri, ini ada rentang waktu yang panjang. Ya, ada suatu budaya kultur yang berbeda antara kita, kultur orang Jawa, kultur orang Flores, kultur orang Batak misalnya, dengan budaya Yunani, budaya Yahudi yang pada waktu itu hidup dan dikisahkan di dalam teks-teks kitab suci itu berbeda. Sehingga yang kita hadapi memang sebuah teks, tetapi dengan catatan teks ini ditulis atau terbentuk di dalam suatu konteks yang sama sekali berbeda dengan konteks kita sekarang ini. Ya, untuk sampai pada teks kitab suci, lalu ada suatu proses yang panjang. Nah, selalu di dalam pemahaman kita, satu kisah di dalam kitab suci itu berakar pada suatu peristiwa di masa lalu. Ya, cerita tentang Abraham misalnya di dalam kitab-kitab Kejadian itu pasti berawal dari suatu kisah. Kisahnya siapa? Kisahnya Abraham di tanah kelahirannya, yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah. Sampai akhirnya pergi ke Haran, sampai ke Kanaan, kemudian sampai ke Mesir, kembali lagi ke Kanaan. Berarti ada suatu peristiwa di masa lalu yang dikisahkan. Ada peristiwa hidup Nabi Yesaya misalnya, yang melayani orang-orang Israel pada waktu itu, orang Yehuda. Kemudian apa yang diwartakan oleh Yesaya dalam peristiwa-peristiwa hidupnya diingat, direnungkan kembali, diperkembangkan, sampai pada akhirnya ditulis. Ya, menjadi kitab Yesaya seperti kita miliki. Nanti akan dipelajari bersama Romo Indra lagi. Kalaupun kita memiliki kitab Yesaya yang panjang itu, ternyata para ahli mengatakan kitab Yesaya itu sebetulnya terbentuk dari 3 kitab. Ada Yesaya sendiri, ada Deutero Yesaya, ada Trito Yesaya. Maka meskipun bentuknya satu kitab yang kita sebut sebagai kitab Yesaya, ternyata tulisan di dalamnya itu memuat sekian banyak teks, sekian banyak tulisan. Ya, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, ini pasti ada suatu proses penulisan dari satu peristiwa di dalam sejarah ini sampai pada teks yang kita miliki. Ada peristiwa hidup Yesus. Ya, pengajarannya, mukjizat-mukjizatnya, sampai pada kesengsaraan dan kematiannya, sampai juga pada kebangkitannya. Itu adalah peristiwa yang dilihat, yang dibaca, yang direnungkan, kemudian diperkembangkan di dalam refleksi iman, sampai pada akhirnya tertulis di dalam teks kitab suci kita, di dalam Injil-Injil misalnya. Nah, ini ada suatu peristiwa sampai pada penulisannya itu pun sudah memakan waktu yang cukup panjang. Yesus misalnya wafat katakanlah tahun 30, sementara Injil yang paling tua ditulis tahun 70, Injil Markus. Berarti ada rentang waktu kurang lebih 40 tahun dari peristiwa sampai pada penulisan teks itu atau teks itu terbentuk. Nah, di dalam rentang waktu ini pasti ada pengembangan.
Ya, sehingga Injil kita tidak dimaksudkan untuk menuliskan secara persis apa yang terjadi pada peristiwa hidup Yesus. Injil bukan laporan historis atas peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Maka ini kita sebentar. PowerPoint saya tidak bergerak. Oke, apakah PowerPoint saya kelihatan? Oke ya, oke, baik. Maka antara suatu peristiwanya sendiri dengan penulisan kisahnya itu sudah ada rentang waktu yang cukup panjang. Dan ini perlu kita perhitungkan. Nah, kita memiliki di dalam perjalanan ini rentang waktu yang panjang. Juga jarak. Sehingga ada perbedaan tempat. Nah, perbedaan tempat itu pasti sudah memunculkan perbedaan kultur. Bahasanya berbeda, ya. Cara bertuturnya sudah berbeda. Apa yang kita pahami sekarang ini sudah berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Maka ada situasi kekinian ketika kita membaca teks yang kita miliki berhadapan dengan apa yang diceritakan di dalam kitab suci itu, yang sebetulnya mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, usaha kita adalah membuat supaya teks yang diproduksi ribuan tahun yang lalu itu tetap bermakna, tetap relevan untuk zaman kita ini. Sehingga seluruh upaya bereksegese, menganalisa secara kritis teks, menafsirkan teks itu tujuannya adalah untuk mengambil makna. Untuk menarik makna dari sebuah teks kuno itu agar tetap relevan. Agar tetap bermakna untuk zaman kita ini. Ya, tapi dua hal ini selalu kita pahami. Antara kita yang sekarang memegang teks kitab suci ini dengan peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam kitab suci ada rentang waktu yang sangat panjang. Ada perbedaan geografi. Antara kita dengan teks yang dulu disusun oleh para penulis kitab suci itu juga ada rentang waktu yang panjang. Ada perbedaan geografi. Nah, ini memunculkan konteks yang nanti berbeda-beda. Dari teks yang kita hadapi sekarang ini, kita bisa pergi ke peristiwanya. Kalau saya membaca misalnya Injil Yohanes bab 9, orang yang buta sejak lahirnya, yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan di situ ada ungkapan tentang dikucilkan dari sinagoga. Ada peristiwa ketika orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dikucilkan dari sinagoga, dikeluarkan dari sinagoga. Injil Yohanes misalnya ditulis tahun berapa? Atau kurang lebih tahun 100. Maka penulisan Injil Yohanes ini kurang lebih tahun 100. Tetapi apa yang diceritakan di dalam Injil Yohanes di bab 9 itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus. Berarti 70 tahun sebelumnya. Maka ada suatu peristiwa yang kemudian dikisahkan dan dimasukkan di dalam kisah yang lengkap tentang Yesus. Misalnya di dalam Injil. Nah, dari peristiwa ini menuju pada penulisan itu sudah ada rentang waktu. Sehingga apa yang ditulis itu tidak akan sama persis dengan apa yang terjadi secara historis. Peristiwa Daud misalnya, ya, kemudian direnungkan, direfleksikan, diperkembangkan oleh orang-orang yang ada di dalam lingkaran Daud itu. Sampai misalnya kisah di 1 Samuel, ya, peristiwa-peristiwa dalam hidup Daud. Nah, apa yang dikisahkan di 1 Samuel tentang Daud itu pasti tidak sama persis dengan apa yang terjadi secara historis dalam hidup Daud. Ya, orang bercerita itu seringkali punya kecenderungan untuk menambah, memoles, sehingga ceritanya itu menjadi lebih bagus. Nah, ini yang selalu kita lihat.
Jadi antara teks dengan peristiwanya sendiri, kemudian ada satu peristiwa penting, yaitu proses penulisan. Ditulis oleh orang tertentu, dari zaman tertentu, yang tinggal di tempat tertentu, dengan bahasa tertentu, dengan kaidah-kaidah pembahasaan yang berbeda-beda. Apa yang dihidupi oleh orang zaman itu belum pasti sama dengan apa yang kita hidupi sekarang. Apa yang dipahami misalnya sebagai mukjizat oleh zaman itu belum pasti sama dengan paham mukjizat yang kita miliki sekarang ini. Sama-sama merenungkan tentang Yesus. Tetapi dari waktu ke waktu permenungan tentang Yesus itu pasti semakin kaya, ya, semakin berkembang. Maka juga tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru pun semakin lama ya semakin memiliki pemahaman yang lengkap tentang Yesus. Apa yang ditampilkan di dalamnya itu semakin kaya. Dan ini kan umum dalam pemahaman dan kecenderungan kita. Semakin hari kisah yang diceritakan itu akan semakin dilengkapi, diperkaya. Nah, maka kita melihat ada suatu konteks kini, yaitu konteks kita sebagai pembaca teks, yang berhadapan dengan konteks masa lampau. Ya, konteks masa lampau itu bisa berarti konteks peristiwa historisnya. Kalau kita bicara tentang Santo Paulus, ya berarti konteks historis Santo Paulus waktu itu. Atau juga konteks penulisannya. Ya, misalnya Lukas itu menuliskan kisah para rasul, dan separuh dari kisah para rasul itu praktis adalah kisah tentang Santo Paulus. Maka ada peristiwa pemberitaan Injil oleh Santo Paulus yang kemudian diceritakan oleh Lukas. Dimasukkan di dalam tulisannya yang ada di dalam kisah para rasul itu. Maka antara Santo Paulus dengan cerita tentang Santo Paulus yang ada di dalam kisah para rasul, ini pun sudah ada jarak waktu. Ya, tidak diceritakan persis seperti yang dialami oleh Paulus, tapi pasti sudah direnungkan, ditafsirkan lagi, diperkaya lagi, dan apa yang ada di dalam kisah para rasul itu adalah hasil dari permenungan, refleksi, ya, orang melihat peristiwa-peristiwa pelayanan Santo Paulus dan kemudian dicatat di dalam kisah para rasul. Dan inilah yang sekarang kita baca di dalam kisah para rasul. Maka ini poin yang pertama. Antara kita dalam kekinian kita yang berhadapan dengan teks ini, dengan teksnya sendiri itu ada jarak. Karena teks itu terbentuk di dalam ruang dan waktu. Meskipun teks itu adalah teks kitab suci, kita tidak pernah membayangkan bahwa teks itu datang sudah dalam wujud jadi seperti kita miliki sekarang. Tetapi ada suatu proses panjang pembentukan teks itu. Sehingga ketika kita membaca teks, kita akan selalu berusaha untuk memahami, ya, dari apa yang saya baca sekarang ini, saya berusaha untuk memahami apa yang terjadi pada masa lampau dalam proses penulisannya. Ya, maka nanti yang sangat memberi perhatian besar pada proses terbentuknya sebuah teks, proses penulisan, ini adalah analisa historis yang akan kita pelajari. Ya. Nah, juga orang kalau mempelajari secara historis pasti tidak hanya berhenti pada proses pembentukan teks, penulisan teksnya. Tapi juga akan tanya, apa peristiwa yang terjadi pada waktu itu? Apa tuh yang terjadi pada peristiwa Daud dan Batseba? Mengapa dikatakan biasanya raja-raja itu pergi berperang, tetapi waktu itu Daud tidak pergi berperang? Lalu kita berusaha mencari tahu, apa maksudnya? Biasanya raja-raja itu pergi berperang. Apakah memang ada kebiasaan seperti itu? Ada musim tertentu di dalam tahun itu untuk pergi berperang? Nah, berarti kita mempelajari apa yang sebetulnya terjadi pada waktu itu.
Ini hal yang pertama yang mau kita buat. Nah, dengan mempelajari penulisan teks, proses penulisan teks, dengan mempelajari historisitas itu, lalu kita berusaha untuk menarik makna teks itu untuk kita. Dari apa yang ditulis itu, kita berusaha untuk menemukan apa makna yang tetap relevan, tetap aktual dalam zaman kita sekarang ini. Maka kalau orang memperhitungkan masa lampau, orang akan bertanya tentang misalnya siapa yang menulis, di mana ditulis, tahun berapa ditulis, untuk jemaat seperti apakah teks itu ditulis. Kalau kita mempelajari kitab Yeremia misalnya, kita akan bertanya apa peristiwa yang terjadi pada Yeremia. Yeremia itu melayani zaman siapa sih? Apa peristiwa-peristiwa khusus yang melingkupi pelayanan Yeremia? Ya, misalnya akhir dari kerajaan Israel sebelum dibuang ke Babilonia. Lalu kita mencari informasi historis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Untuk apa? Untuk memahami apa yang dimaksudkan atau apa yang dituliskan di dalam teks Yeremia misalnya. Ya, jadi kita selalu dari konteks kita sekarang ini, kita berusaha untuk masuk dalam teks. Memahami teks itu di dalam konteksnya. Konteks historis peristiwanya, tetapi juga konteks penulisannya. Ya, ketika teks itu terbentuk. Kita ingat ya bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak pernah membawa buku, kemudian membawa pensil atau ballpoint ketika Tuhan Yesus mengajar lalu mereka menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Tradisi mereka bukan tradisi tulis, maka ketika Yesus mengajar secara lisan ya didengarkan. Ya, setelah didengarkan pasti tidak didiamkan, tetapi direnungkan, diresapkan, diingat-ingat, diwartakan lagi secara lisan. Maka tahap pertama adalah tahap lisan. Apa yang mereka dengar dari Yesus, mereka ceritakan secara lisan. Apa yang mereka lihat pada peristiwa hidup Yesus, mereka wartakan secara lisan. Dan pewartaan secara lisan ini biasanya dari waktu ke waktu selalu berkembang. Sebuah cerita itu dari waktu ke waktu itu pasti semakin lama itu semakin berkembang. Tidak akan sama saja. Nah, maka ada suatu perkembangan. Nah, dalam slide kedua itu saya coba memperlihatkan. Saya ambil contoh misalnya tentang Yesus. Peristiwa hidup Yesus yang hadir di Galilea, di sekitar Danau Genesaret misalnya, mengajar. Dan apa yang diajarkan itu memunculkan kekaguman. Sehingga semakin banyak orang itu datang untuk mendengarkan Yesus. Nah, apa yang diajarkan pasti diingat, diteruskan kepada orang lain. Apa yang dilihat, mukjizat-mukjizat Yesus, dilihat, dialami oleh orang-orang zaman itu, oleh murid-muridnya. Dan mukjizat-mukjizat itu diceritakan. Maka dari peristiwa hidup Yesus, lalu ada pewartaan tentang Yesus. Dan pewartaan ini modelnya yang pertama adalah pewartaan lisan. Maka ada cerita tentang pengajaran Yesus, ada cerita tentang mukjizat-mukjizat Yesus, ada cerita tentang misalnya pertentangan Yesus dengan orang-orang Farisi. Dan ini bentuk lisan. Ya, baik ketika Yesus masih hidup maupun ketika Yesus sudah wafat. Karena ketika Yesus masih hidup pun berita tentang Yesus itu sudah sampai kemana-mana. Ya, artinya kan apa yang dibuat oleh Yesus dengan sabda, dengan mukjizatnya, tidak hanya didengar, tidak hanya dilihat, tetapi apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus diwartakan. Menjadi suatu pewartaan tentang Yesus. Sehingga Injil itu mencatat nama Yesus itu terkenal di mana-mana. Ya, semakin membuat takjub banyak orang. Tahap berikutnya adalah tahap penulisan. Ketika tradisi lisan ini sudah semakin berkembang, lalu ada orang yang mulai menulis. Ya, menulis kisah tentang mukjizat Yesus. Yang ada sekian banyak itu.
Ya, kalau Injil Yohanes mengatakan kalau semua dicatat, tidak cukup dunia ini. Ya, tetapi ada sekian banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus yang mulai ditulis. Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Yesus yang menyembuhkan orang buta. Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Yesus yang mengusir setan. Ini mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus yang mulai ditulis. Dan dalam tahap ini masih ditulis dalam bentuk cerita-cerita pendek itu. Cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Cerita tentang Yesus yang membangkitkan siapa itu? Lazarus. Ya, cerita tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat. Ada banyak cerita. Tapi apa yang semula diwartakan secara lisan, sekarang diwartakan secara tertulis. Nah, ingat, antara peristiwa ini dengan penulisan kisah tentang Yesus itu sudah berbeda waktunya. Ya, sudah ada jarak waktu. Dan ini pasti sudah mengalami perkembangan. Apa yang terjadi pada peristiwa Yesus direnungkan dalam pewartaan lisan, diwartakan. Sampai pada akhirnya terbentuk tulisan-tulisan ini. Nah, tahap kemudian adalah cerita-cerita pendek tentang Yesus itu kemudian diredaksi, diedit menjadi suatu kesatuan cerita yang utuh dari awal sampai akhir. Maka ini tahap yang kita sebut sebagai tahap peredaksian. Orang meredaksi, mengambil cerita-cerita yang sudah ada dalam bentuk tertulis ini terutama, kemudian menyusunnya dalam suatu kisah tentang Yesus yang lengkap. Dari awal sampai akhir. Misalnya kalau Injil Markus berarti menyusun cerita tentang Yesus dari pelayanan Yesus di Galilea sampai pelayanan Yesus di Yerusalem hingga pada akhirnya pada wafat dan kebangkitan Yesus. Dan inilah yang kemudian dikumpulkan menjadi teks kitab suci yang sekarang ini kita miliki. Maka ada Injil Markus, itu berarti satu peredaksian. Kisah-kisah tentang Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi satu cerita yang urut dari depan sampai akhir. Ada orang lain yang juga meredaksi kisah-kisah tentang Yesus, menghasilkan Injil Lukas. Ada orang lain meredaksi kisah tentang Yesus, menghasilkan Injil Matius. Atau menghasilkan Injil Yohanes, dan seterusnya. Maka dari satu peristiwa hidup Yesus, kemudian dari pewartaan lisan menuju pada penulisan, sampai pada peredaksian. Dan ternyata, meskipun kita punya 4 Injil, keempat-empatnya bercerita tentang satu Yesus yang sama. Maka kita punya satu Yesus tetapi punya 4 Injil. Apakah Yesus yang ditampilkan di dalam keempat Injil adalah figur historis yang sama? Iya. Tetapi apakah pengalaman iman, ya, paham-paham iman para penginjil yang satu dengan penginjil yang lain ini sama saja? Pasti berbeda. Pengenalan setiap penginjil atas diri Yesus itu juga sudah berbeda. Maka kalau kita membaca secara cermat, figur Yesus, gambar Yesus yang ada di dalam Injil Matius itu sudah cukup berbeda dengan gambar Yesus yang ada di dalam Injil Lukas misalnya. Berbeda juga dengan Yesus yang ada di dalam Injil Yohanes. Motif-motif teologi itu juga berbeda. Ya, meskipun sama-sama bercerita tentang Yesus, tetapi motif-motif teologi yang pokok dalam masing-masing Injil itu berbeda. Baik, saya akan berhenti di sini dulu. Ini untuk menjelaskan bahwa kita yang memiliki teks sekarang ini harus membaca teks ini di dalam konteksnya. Nah, nanti saya akan bicara tentang konteks yang mana. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa kita sekarang ini ada di dalam konteks waktu, konteks tempat, konteks zaman, budaya yang berbeda dari teks yang kita miliki.
Maka kita harus menggunakan semua alat yang tersedia pada kita untuk masuk dalam dunia teks itu. Supaya kita menemukan maknanya, makna itu kita tarik untuk kita, dan makna itu selalu relevan. Ini teks kitab suci memang teks kuno. Tetapi teks kitab suci yang kuno itu selalu relevan untuk saya sekarang ini. Saya bisa mengambil makna yang terus berguna untuk saya sekarang ini. Dan ini peran penting dari yang namanya nanti penafsiran. Supaya teks kitab suci ini tidak hanya menjadi warisan kuno yang kita simpan, tetapi selalu menjadi sesuatu yang teks yang kita baca, kita ambil maknanya, supaya sabda Tuhan itu tetap relevan, tetap aktual untuk zaman kita sekarang ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Silakan. Siapa? Teman SCY atau CSSR? Teman SCY dulu ya. Oke. Tadi Romo mengatakan bahwa seorang meredaksi lalu menghasilkan tulisan kitab suci yang lalu di dalam Markus itu sepertinya ada yang tidak asli. Berarti ada ayat-ayat yang bukan merupakan asli atau ditambahkan. Itu berarti lebih dari satu pengarang, Romo ya. Itu pertanyaan saya, Romo. Yang di Markus 16 yang terakhir itu kan katanya ditambahkan, jadi tidak asli. Iya. Bukan hanya satu orang saja. Ya, yang namanya proses peredaksian, proses editing itu memang biasanya tidak terjadi hanya satu kali. Ya, ada penambahan misalnya di dalam Injil Markus, bagian paling akhir itu orang mengatakan, oh itu dikumpulkan dari Injil-Injil yang lain, dipengaruhi oleh Injil-Injil yang lain, terutama Injil Yohanes dan Injil Lukas. Ya, maka dalam suatu proses peredaksian, meskipun kita menyebut ini Markus seolah-olah satu orang, tetapi dalam proses pembentukan Injil Markus itu lalu menjadi kelihatan bahwa tidak hanya satu redaktor yang bekerja, tidak hanya satu orang, ya, tetapi ada beberapa orang. Akan lebih kelihatan lagi nanti misalnya di dalam Injil Yohanes. Memang disebut itu Injil Yohanes, tapi akan kelihatan di situ penulis Injil Yohanes atau yang menyusun Injil Yohanes itu pasti tidak hanya satu orang. Karena gaya bahasanya berbeda. Kemudian ada tambahan-tambahan yang dengan jelas akan kita katakan, oh ini bagian yang ditambahkan di dalam Injil Yohanes. Ada teks Yohanes yang tua yang tidak memuat misalnya Yohanes bab 8 tentang wanita yang ketahuan telah berdosa itu. Tapi dalam teks-teks kemudian ada orang yang menambahkan bab 8 ini. Orang mengatakan Injil Yohanes itu juga seperti Markus, berakhir di 20 ayat 30 sampai 31. Tetapi kemudian masih ada bab 21. Dan orang mengatakan itu tambahan. Orang juga mengatakan prolog Injil Yohanes yang dalam bentuk puisi itu ditambahkan pada periode berikutnya. Maka ini pemahaman yang kita miliki. Meskipun satu Injil dikatakan ditulis oleh Yohanes, oleh Markus, oleh Lukas, tetapi proses peredaksian Injil itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dulu orang mengatakan Taurat itu ditulis oleh Musa. Tetapi dalam penyelidikan kemudian dengan tradisi historis kritis juga, orang lalu sampai pada kesimpulan Taurat itu tidak mungkin ditulis hanya oleh satu orang. Ya, mempelajari kitab Kejadian saja itu sudah menjadi jelas bahwa kitab Kejadian tidak hanya ditulis oleh satu orang. Ada beberapa kelompok
yang ikut andil di dalam penulisan kitab Kejadian sampai pada bentuk akhirnya. Ya, maka seperti tadi pertanyaan di dalam Injil Markus seperti itulah. Ya, Injil yang sekarang kita miliki memang satu, tetapi untuk menjadi bentuk terakhir seperti yang kita miliki sekarang ada proses sejarah pembentukan teks ini. Ya, jadi ini yang nanti akan kita pelajari ketika kita menggunakan misalnya pendekatan historis kritis. Oke, jelas untuk itu, semoga jelas ya. Sekarang kita beralih ke teman CSSR. Baik, selamat pagi Romo dan teman-teman. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, ya. Terima kasih Romo. Pertanyaan saya berdasarkan apa yang dijelaskan Romo tentang ini proses penulisan kitab suci mulai dari peristiwa sampai pada teks. Di situ dijelaskan Romo bahwa pertama ada peristiwa yaitu kisah Yesus Kristus, lalu kisah itu disampaikan secara lisan. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, dan kemudian disampaikan dibuat dalam tulisan, dan kemudian redaksi dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah teks. Pertanyaannya saya, tadi Romo jelaskan bahwa dalam penulisan Injil Markus itu ada rentang waktu yang sangat jauh, begitu demikian, dan penyampaian secara lisan itu menurut saya ini memungkinkan adanya penambahan-penambahan yang mungkin akan berdampak keliru terhadap peristiwa itu. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah kitab apokrif itu masuk dalam penambahan-penambahan yang keliru tentang suatu peristiwa? Dan untuk yang kedua, ketika cerita-cerita lisan itu kemudian disatukan menjadi sebuah tulisan sebelum diredaksi, apakah ada tolak ukur atau sesuatu yang dapat metode khusus yang dapat memastikan bahwa cerita-cerita yang telah ditulis dalam bentuk tulisan itu adalah sebuah kebenaran? Demikian, Bro. Oke, ya. Apakah Injil-Injil apokrif itu merupakan tambahan-tambahan yang keliru? Pasti kita mendasarkan diri tidak pada benar atau salahnya Injil-Injil apokrif itu. Ya, kalau kita ingat pengantar perjanjian baru atau pengantar perjanjian lama, sebuah teks masuk di dalam teks kitab suci itu kan lewat proses yang kita sebut sebagai kanonisasi. Ya. Dan apa yang sangat mempengaruhi proses kanonisasi? Ada 3 hal kan? Ada soal apostolisitas. Ini kalau dalam perjanjian baru ya, kalau sebuah teks itu dikaitkan dengan apostolos tertentu, dengan rasul tertentu akan cepat masuk. Universalitas. Kalau teks itu digunakan secara universal ya oleh banyak jemaat, maka teks itu akan cepat diakui sebagai teks kitab suci. Yang ketiga adalah soal ortodoksi. Apakah teks itu memberikan suatu ajaran yang lurus, ajaran yang benar? Maka ada kriterianya. Ya, ketika para pemimpin gereja pada masa itu berusaha untuk menentukan mana teks-teks yang masuk dalam perjanjian baru kita, misalnya salah satu kriterianya adalah soal ortodoksi. Ya, mungkin menjadi Injil apokrif karena tidak ortodoks, tidak memberikan ajaran yang lurus. Lalu tidak masuk di dalam teks kanonik kita, mungkin karena itu tidak universal, tidak digunakan di banyak tempat. Kalau suatu teks itu hanya digunakan di CSSR, tidak digunakan di SCY, tidak digunakan di MSF, bahkan oleh tetangganya di Pasturanan dan juga tidak digunakan, maka teks itu tidak akan diterima sebagai teks bersama. Ya, maka apokrif itu bisa karena tidak ortodoks. Artinya ajarannya dianggap ini ajaran yang menyimpang. Bisa juga karena ini tidak universal. Ya, tidak digunakan di banyak tempat. Atau tidak apostolis. Tidak punya kaitan langsung dengan rasul. Ini
yang saya maksud ya. Maka kalau kita memperhitungkan apokrif itu apakah ini ajaran penambahan yang menyimpang, itu belum pasti. Belum pasti karena menyimpang, karena bisa jadi karena tidak universal atau karena tidak dikaitkan dengan rasul tertentu sehingga tidak membawa otoritas ya, nama rasul tertentu. Ini jawaban saya ya. Jelas tentang hal ini, poin ini? Oke, masih ada lagi, satu lagi tadi? Saya agak lupa. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Untuk pertanyaan keduanya, Romo, itu bagaimana memastikan bahwa cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut itu lalu ditulis, bagaimana memastikan bahwa itu sebuah kebenaran sebelum dijadikan diredaksi dan menjadi sebuah teks. Demikian, Romo. Oke, sekarang kita ambil contoh Injil Lukas. Kalian buka teks Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Ya, ini contoh untuk perjanjian baru ya. Nanti Romo Indra bisa memberi contoh lain perjanjian lama ini. Bagaimana Lukas itu berusaha untuk meneliti cerita-cerita yang ada. Sampai dia memilih mana bahan-bahan yang menurut dia itu membawa kebenaran. Ya, yang membuat Theophilus nanti yakin bahwa apa yang diberitakan kepada dia itu bukan mitos, bukan omong kosong, tetapi suatu kebenaran. Kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Maka kalau tadi saya membuat bagan peristiwa, kemudian lisan, kemudian tulisan, sampai pada peredaksian dan akhirnya punya teks, dasar saya adalah Injil Lukas ini. Ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Maksudnya adalah menyusun suatu cerita. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Berarti peristiwa-peristiwa hidup Yesus dalam kebersamaan dengan para murid itu. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Berarti cerita-cerita yang sudah ditulis itu bersumber dari siapa? Dari saksi mata. Saksi matanya siapa? Murid-murid Yesus. Orang-orang yang pada waktu itu mengalami pengajaran Yesus, mengalami mujizat Yesus, yang kemudian memberikan pewartaan lisan itu. Selain saksi mata, di situ ada juga pelayan firman. Mungkin bukan saksi mata, tetapi mereka kemudian juga ikut memberitakan firman secara lisan. Nah, apa yang diberitakan secara lisan kemudian disusun dalam suatu berita, dalam suatu kisah. Maka ada peristiwa, ada pewartaan lisan, kemudian ada suatu bentuk-bentuk tertulis. Nah, ketika Lukas itu mau menuliskan Injilnya, dia punya sekian banyak cerita yang sudah dalam bentuk tulisan itu. Tertulis, bukan lagi lisan. Apa yang dibuat oleh Lukas? Ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Apa yang dibuat Lukas adalah menyelidiki peristiwa itu dengan seksama. Maka Lukas itu tidak asal comot. Ada cerita tentang Yesus, masukkan ke Injilnya. Ada cerita tentang Yesus, masukkan Injilnya. Tapi Lukas itu menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya. Maka yang kita bayangkan adalah Lukas berusaha untuk membaca teks itu, membaca ceritanya, dan menyelidiki apakah cerita ini benar. Ya, kalau dibandingkan dengan asal mulanya, dengan peristiwa yang terjadi, apakah apa yang dikisahkan ini benar?
Sehingga ini kriteria yang digunakan oleh Lukas. Dia tidak asal mengambil suatu cerita tentang Yesus, tetapi dia menyelidiki dengan seksama. Menguji ini, cerita itu. Maka setelah menguji dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Ini proses yang dalam bagian slide tadi saya sebut sebagai peredaksian. Maka Lukas mengambil bahan-bahan yang sudah ada, cerita-cerita tertulis yang ada, yang menurut dia ini benar. Yang kemudian dia masukkan di dalam Injilnya, di dalam kisah yang utuh tentang Yesus. Tujuannya apa? Ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, maka Lukas itu hanya mengambil bahan-bahan, ya, cerita-cerita tentang Yesus, kisah-kisah tentang Yesus yang dia pikirkan akan membuat Theophilus